Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazirah musilatil lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yasir iftah wahdina qarrib walif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadirin hadirat, khususnya kaum ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peran istimewa kepada seorang wanita. Hal ini dibuktikan dalam keberadaan surat An-Nisa dalam Al-Quran yang artinya wanita. Selain itu, wanita juga memegang peranan penting bagi kemajuan atau mundurnya suatu negara. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An-nisa'u imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Yang artinya, wanita adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka baik pula suatu negara. Namun, apabila wanita itu rusak, maka rusak pula suatu negara. Sekarang pertanyaannya para ibu, mengapa wanita berpengaruh dalam maju atau mundurnya suatu negara? Hal ini tidak terlepas dari peranan wanita sebagai seorang ibu. Peranan wanita dalam mendidik putra-putrinya. Bahkan terdapat suatu istilah al-ummu madrasatul ula, yang berarti seorang ibu adalah sekolah yang paling utama dan pertama bagi putra-putrinya. Jika seorang ibu mempersiapkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang solih dan solihah, selalu mengingat Allah dan Rasul-Nya, niscaya negara yang berkualitas akan terbentuk pada suatu saat hari nanti. Hadirin hadirat, kaum ibu yang kami muliakan, mengingat sejarah terdahulu, di mana kaum wanita dipandang sebagai kaum yang lemah, dianggap sebagai simbol kelemahan. Bahkan tak ragu jika suatu keluarga memiliki bayi seorang perempuan, tak segan
bayi itu dikubur hidup-hidup, dibunuh bahkan dibinasakan. Itu terjadi pada zaman jahiliyah para ibu. Namun berkat kasih sayang Allah kepada kita semua, utamanya ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ke muka bumi menjadi rahmatan lil alamin. Beliau angkat derajat kaum wanita para ibu. Beliau sangat menghormati seorang wanita. Bahkan diceritakan bahwa beliau mengatakan untuk hormat kepada seorang ibu 3 kali setelahnya, kemudian kepada ayah. Lalu bagaimana dengan saat ini kita di Wahidiyah para ibu? Alhamdulillah merupakan taufik hidayah serta karunia Allah yang luar biasa kepada kita. Beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an mengajak kita para ibu untuk ikut serta berjuang, memperjuangkan kesadaran umat masyarakat jami'al alamin untuk sadar kembali kepada Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menyadarkan umat masyarakat jami'al alamin, mari kita tengok diri kita sendiri para ibu. Sudah baikkah kita para ibu? Sudah baikkah kita seperti yang di hadis tadi sebutkan para ibu? Bagaimana kita mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah dan selalu mengingat Allah dan Rasul-Nya, jika kita sendiri masih jauh dari Allah dan Rasul-Nya para ibu. Untuk itu berkah karunia yang luar biasa kita di Wahidiyah oleh beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an diajak berjuang, memperjuangkan kesadaran diri kita pribadi, suami kita, anak-anak kita, para saudara-saudara kita, bahkan tetangga kita, serta lebih jauh lagi masyarakat jami'al alamin untuk kembali sadar wafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, kita tidak mampu membimbing putra-putri kita menjadi sesuai harapan bahkan yang Allah perintahkan. Kita tidak bisa membimbing putra-putri kita, mengantarkan putra-putri kita untuk sampai dan mengenal Allah serta Rasul-Nya. Untuk itu para ibu, di malam yang penuh barokah ini, mari kita duduk bersimpu, kita panjatkan doa, kita mohon doa restu beliau Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, agar beliau berkenan membimbing putra-putri kita menjadi putra-putri yang mengenal dan taat kepada Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu, mari kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawlu hadza zaman radhiyallahu an. Kita pasrahkan kelalaian kita dalam mendidik putra-putri kita para ibu. Bagaimana negara akan terbentuk dengan baik, kualitas dengan baik, jika kita di dalam rumah tangga kita tidak bisa membentuk, tidak bisa menumbuhkan putra-putri yang solih dan solihah, putra-putri yang selalu mengingat Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu para ibu, mari kita bertaubat, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita para ibu. Kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawlu hadza zaman radhiyallahu an, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni
faqad zalamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu sahsan halika. Mari para ibu kita panggil beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mengenal suara kita, mengenal cerita kita ketika kita memanggil-manggil nama beliau. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazira musilati lil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghawth ya sayyidi ya ayyuhal ghawth ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, khususnya kaum ibu yang kami muliakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an nazrah wal barakah wal karamah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.